Baiklah, untuk mempersingkat kita, marilah sama-sama kita buka acara pembukaan Kilama 17 pada hari ini dengan melantaskan laras basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Naifa Aurelia. Kepada Naifa Aurelia, kami persilahkan. Berikutnya laporan dari Ketua Pelaksana Irama 17 kepada Adinda Endah, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Plus Negeri 17 Palembang, Dewan Guru, Kepala dan Staf Tata Usaha, serta hadirin yang berbahagia. Perkenankan saya, 1443 Hijriah. Sedang tidak dapat kita lupakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat dan pengikutnya yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya sayangi dan anak-anak yang saya muliakan, tadi waktu saya masuk saya baca kok ada tulisan Irama di sana. Irama itu juga saya. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pengikut kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan keluarga. Ya Allah ya Rabbi, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada terima kasih berbahagia pada Kepala Sekolah di besar ini. Banana
Putri Kusumasti WMM. Yang kami hormati para wakil kepala SMA Plus Negeri 17 Palembang beserta Bapak Ibu guru dan staf tata usaha SMA Plus Negeri 17 Palembang. Yang saya hormati Kepala SMA Plus Negeri 17 Palembang, Ibu Haja Putri Astuti Kusumasti MM. Yang saya hormati Dewan Guru beserta staf TU. Yang saya hormati Dewan Guru yang adil dan bijaksana serta teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang
wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri Plus Negeri 17 Palembang. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang telah hadir pada hari ini. Yang saya hormati juri-juri yang ingin menjurikan. Dan teman-teman yang insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, seperti kata orang-orang, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Rukun Islam ketiga adalah puasa, rukun Islam kedua adalah sholat. Perkenalkan, nama saya Barsa dari kelas 10-4. Pada hari ini, izinkan saya menyampaikan kultum dengan tema generasi Islam milenial. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa perkembangan zaman teknologi ini sudah sangatlah cepat. Mau tidak mau kita harus mempelajari ilmu teknologi tersebut. Apalagi dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita bekerja dan belajar dari rumah. Nah, selain kita mempelajari ilmu dunia tersebut, kita harus memiliki dengan mempelajari ilmu akhirat. Karena sesuai dengan hadis riwayat Abu Dawud bin dan Al-Bayhaqi, sungguhnya Allah membuka pada orang-orang yang berilmu tentang dunia, namun bodoh tentang akhirat. Nah, dari hadis tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita mempelajari ilmu dunia, kita juga harus tidak boleh lupa dengan ilmu akhirat. Nah, dalam perkembangan teknologi ini tentunya menimbulkan suatu dampak, baik itu dampak dalam hal positif maupun dampak dalam hal negatif. Contohnya dalam hal negatif adalah kita seringkali mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, dan juga kita kadang-kadang pada saat sholat ingin cepat-cepat selesai. Nah, karena cepat-cepat selesai inilah menimbulkan kita tidak usyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita sering, anak-anak zaman sekarang seringkali membantah perintah orang tuanya. Nah, sini. Ya. Memberantak perintah orang tuanya. Mungkin mamanya dulu, nah belikan minyak 2 liter. Nah, anaknya ngebantah, lagi dulu nak main game dulu. Nah, ini tidak boleh teman-teman, karena ini dapat menimbulkan suatu dosa. Nah, dalam dunia internet juga tentunya terdapat dalam hal negatif. Contohnya adalah bodoh. Nah, kadang-kadang sebentar loh. Nah, dalam bodoh ini biasanya seringkali awal-awalnya itu penasaran. Mungkin diajak teman. Nah, mungkin temannya mengatakan dengan tujuan, bagus ide ini, coba kalau tidak bisa. Nah, dari awal perkataan ini kita membuat kita penasaran dan membukanya dengan sengaja. Nah, ini contoh dari SMA, bukan dari sini. Nah, mungkin juga dalam perkembangan zaman ini tentunya ada hal positif. Contohnya adalah kita bisa membaca Al-Quran di mana saja, kapan saja melalui HP. Dan kita juga bisa membuka kultum atau ceramah dari media sosial lain seperti YouTube dan Facebook dan lain-lain. Nah, dalam perkembangan zaman ini tentunya kita harus sebagai generasi milenial kita harus memperbanyak amal ibadah kita. Jangan hanya bergoyah-goyah, tidak ingat takdiran. Sungguhnya Allah akan mintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat adalah mengenai masa mudanya yang telah dilakukan. Sebagaimana dengan hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam dari rohnya kecuali hingga dia ditanya dengan 5 perkara tentang umurnya untuk apa yang digunakan, tentang masa mudanya untuk apa yang digunakan, tentang hartanya dari mana ia dapatkan, dan untuk apa harta tersebut dibelanjakan, dan apa yang telah dia gunakan dari ilmu yang dimilikinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan At-Tabrani. Oleh karena itu sebagai generasi Islam milenial kita harus memperbanyak amal ibadah kita. Jangan mengikuti hal buruk saja. Ingat dunia itu sementara, akhirat itu selamanya. Dan juga kita sebenarnya sebagai generasi muda masih banyak tenaga. Kita harus memperbanyak amal ibadah kita dengan menolong orang, berbuat baik kepada orang, dan menjauhi orang dari kemungkaran. Apalagi di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala kita. Jadi marilah kita berlomba-lomba mencari pahala. Menurut demikian itulah kultum dari saya. Apabila ada salah kata atau ada kata tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya cukup dengan satu pantun. Pisau di atas yang begitu kebun untuk membawa walaupun penampilan saya tidak menarik, semoga kultum saya